Pemirsa, Bank Indonesia melakukan berbagai cara untuk menahan pelemahan rupiah agar tidak terjerembab makin dalam. Salah satunya dengan mengeluarkan aturan kewajiban menggunakan rupiah untuk setiap transaksi di dalam negeri. BI pun memberlakukan kewajiban rupiah ini pada bulan yang bersamaan dengan Hari Bank Indonesia. Pada 1 Juli 2015, aturan kewajiban menggunakan rupiah untuk setiap transaksi di dalam negeri mulai diberlakukan. Setiap kegiatan transaksi di dalam negeri, baik secara tunai maupun non-tunai, diwajibkan menggunakan rupiah. Tingginya jumlah transaksi di dalam negeri yang menggunakan valuta asing membuat keberadaan nilai rupiah tertekan. Kondisi ini mendorong otoritas Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mewajibkan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di Indonesia. BI bahkan tegas menerapkan sanksi baik denda maupun kurungan bagi yang melanggar. Pasalnya, pelemahan rupiah selama ini akibat lonjakan transaksi falas. PLT Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Eko Yulianto, menjelaskan, aturan ini diterapkan sebagai salah satu cara untuk bisa menekan lonjakan permintaan falas di dalam negeri. Untuk bisa menekan lonjakan permintaan falas di dalam negeri, peraturan ini berlakukan bagi seluruh kegiatan transaksi ekonomi yang dilakukan di dalam negeri dari seluruh sektor, termasuk sektor pariwisata dan pembayaran ekspatriat di Indonesia. Ekspatriat yang memang tenaga ahli, ya, tenaga ahli yang di Indonesia ini tidak ada profesi tadi, keahliannya itu tidak tersedia di sini, ya, itu bisa dipertimbangkan untuk tidak menggunakan rupiah. Tetapi kalau hanya ekspatriat, artinya di sini tidak hanya sekedar orang asing saja, tidak memiliki suatu keahlian yang khusus, ya, ini tidak dapat dipertimbangkan. Selain itu, staf ahli Dewan Gubernur BI, Lambok Siahaan, menambahkan, tingginya permintaan valuta asing akan membuat rupiah tertekan sehingga menurunkan daya saing nilai tukar rupiah. Dengan nilai transaksi falas di dalam negeri mencapai 6–7 triliun dolar Amerika per bulan, mayoritas untuk kebutuhan sektor jasa. Transaksi antar residen dalam falas per bulan, ya. Dan kita lihat bahwa transaksi barang itu non-tunai. Transaksi barang itu 70%, transaksi jasa 13%, kemudian unrequited transfer itu 8%, ada pinjaman 4%. Jadi ini ada data-data yang sudah kita kaji. Meskipun berlaku untuk semua sektor, BI juga memberikan pengecualian kepada beberapa transaksi, yakni transaksi APBN, hibah internasional, simpanan di bank dalam falas, pembiayaan internasional, dan perdagangan internasional, atau kegiatan usaha bank termasuk transaksi surat utang negara. Namun untuk sektor pariwisata, kebijakan ini ternyata menimbulkan ketakutan wisatawan asing. Mereka khawatir akan dipidanakan jika bertransaksi menggunakan uang dari negara asalnya ataupun memakai dolar Amerika yang selama ini banyak dipakai. Badan Pusat Statistik pun mencatat jumlah kedatangan wisatawan mancanegara turun pasca PBI berlaku pada 31 Maret lalu. Jumlah kunjungan wisatawan asing pada April hanya mencapai 749.882 orang, turun dari sebulan sebelumnya yang mencapai 789.596 orang. Kebingungan soal kewajiban rupiah ini sudah dipahami pemerintah. Wakil Presiden Yusuf Kala pun menggelar rapat dengan sejumlah menteri dan perwakilan Bank Indonesia untuk membahas masalah tersebut. JK menegaskan kekhawatiran wisatawan asing harus diselesaikan, mengingat Indonesia membutuhkan kehadiran turis asing untuk menambah pasokan valuta asing dan akan menambah devisa negara. Iya, nominasinya tentu rupiah, tapi bagaimana kalau dolar juga penting masuk kan? Kalau dari luar, kalau dari dalam, kau beli barang di toko jangan pakai dolar lah. Kalau kau beli di Glodok iPad jangan pakai dolar, ukurannya pakai rupiah. Ya supaya orang mengurangi pakai dolar sehingga kita tidak perlu banyak pakai dolar. Intinya itu otomatis. Sudah kajian Pak berapa signifikansinya untuk? Wah, lama kajiannya, tinggal kita lagi mengatur yang Bapak ya.
Selain itu, Wakil Presiden Yusuf Kala juga mengimbau masyarakat agar mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri, seperti untuk membeli alat elektronik. Hal ini diharapkan bisa mengurangi kebutuhan masyarakat terhadap dolar, serta menguatkan nilai tukar rupiah. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.